kesombongan. Kenapa tema malam ini ada kesombongan? Karena gini ya, kesombongan ada sikap hati yang meninggikan di atas Tuhan dan sesama. Orang yang sombong merasa tidak butuh nasihat, tidak butuh Tuhan, dan mengandalkan kekuatan sendiri. Artinya, ketika kita sombong di dalam hidup kita sombong, sikap hati kita pasti meninggikan. Ingat, di atas langit masih ada yang lebih hebat, yaitu Tuhan. Amin. Mengapa kita harus jangan sombong? Karena kita harus tahu bahwa sadari bahwa Tuhan itu yang hebat di dalam hidup kita. Amin. Artinya, sikap hati apa yang harus kita ambil bila kita tidak sombong? Sikap hati rendah hati. Banding kebalik. Orang yang sombong tidak akan dipakai Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati akan dipakai Tuhan dengan caranya. Nah, orang yang sombong tidak mudah dibentuk Tuhan. Kenapa? Ya dikit-dikit dikasih tahu, ya udah masa bodoh. Yang penting saya bisa. Betul nggak? Tapi orang yang rendah hati, walaupun udah bisa tetap merendah. Amin. Bicara kesombongan itu bukan bicara kualitas. Seberapa banyak pelayanan kalian. Ingat, pelayanan itu bukan bicara banyak pelayanan. Tapi bicara kualitas kita. Berdampak nggak? Amin. Artinya pelayanan yang sesungguhnya, jangan sombong. Ketika kita sudah bisa, kita ajarkan orang-orang yang belum bisa. Amin. Nah, kita buka Amsal 16 ayat 18. Sikap Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Oke. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Artinya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Artinya, kita mau belajar bahwa malam ini kita belajar bahwa kecongkakan. Artinya, jangan sombong. Amin. Kalau kita sudah bisa melayani, kita bisa pelayanan itu semua karena titipan Tuhan. Semua kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, Amsal itu adalah bicara tentang kebijakan, hikmat. Amin. Ketika kita sudah dikasih hikmat kepada Tuhan, kita terus rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati mudah dibentuk Tuhan. Jujur aja, waktu saya masih belum mengenal Tuhan, belum mengerti firman Tuhan, saya masih congkak, masih sombong, membawa kehancuran, dan saya ditinggalkan teman-teman saya. Tetapi saya belajar rendah hati, terus merendah. Walaupun ada yang mengatakan saya bangku sombong lah apa begini, tapi saya terus belajar. Amin. Makanya orang yang tinggi hati akan mendahului kejatuhan. Kejatuhan apa? Kejatuhan dosa. Amin. Kesombongan membuat kita kejatuhan. Kejatuhan apa? Ditinggalkan teman, kecongkakan, angkuh, iri benci. Amin. Nah, tapi malam ini kita mau belajar tentang kesombongan. Loh, mengapa kita harus sombong? Karena semua itu titipan Tuhan, teman-teman. Kita semua bisa pelayanan, bisa memuji menyembah Tuhan, bisa sampai saat ini bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu karena kasihkan Tuhan. Anugerah, titipan. Artinya jangan sombong. Sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun, sekaya apapun kita, ingat, Tuhan yang tahu. Tuhan yang mengerti. Semua itu titipan. Amin. Artinya, di dalam kerohanian kita harus belajar namanya rendah hati. Amin. Dan juga padahal semua itu yang kita miliki, keberhasilan, kepandaian, kekayaan, bahkan napas adalah anugerah Tuhan. Betul kan kataku, anugerah Tuhan? Betul? Titipan, teman-teman. Artinya, jangan sombong. Orang yang sombong susah dibentuk Tuhan. Tapi orang yang rendah hati mudah dinasihati, mudah ditegur. Amin. Artinya kesombongan adalah musuh besar kerendahan hati. Amin. Kesombongan itu ada musuh besar dari kerendahan hati. Artinya nggak boleh. Artinya nggak boleh sombong, teman-teman. Sehebat apapun, sekuat apapun, sepandai apapun kita bicara, seapapun, WL worship semuanya, semua itu ada titipan, semua itu anugerah. Amin. Semilik dunia ini, napas kehidupan adalah milik Tuhan. Amin. Hikmat semuanya bisa Tuhan ambil dalam sekejap kalau kita sombong. Tapi kalau kita belajar rendah hati, Tuhan pasti akan meninggikan. Tuhan akan mempromosikan.
Cuman satu, kerendahan hati. Tuhan rela mati menebus dosa kita karena Dia kasih kita, menyelamatkan hidup kita karena anugerah Tuhan. Sepandai apapun kita pelayanan, sehebat apapun kita pelayanan, ingat, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Sebelum kalian ada di dunia ini, Tuhan tahu pelayanan kalian, terus kerjaan kalian, semuanya. Amin. Artinya teman-teman, dalam Alkitab menegaskan Yakobus 4 ayat 6. Kita buka. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasihlah karunia yang anugerah kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Artinya di dalam hidup kita, Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Tapi orang yang congkak, orang yang sombong bakal dijatuhkan Tuhan dalam sekejap. Amin. Apalagi yang lagi ibadah nggak buka kamera, nggak hormati Tuhan, itu juga sama saja. Shalom. Saya bukan menegur ya. Emang kita harus, ini hanya online, tapi hargailah. Amin. Artinya dia menantang orang yang sombong, yang congkak. Amin. Kenapa dia menantang? Kenapa? Karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Mau banggakan pada diri kita sendiri. Wah, saya udah hebat, saya seorang pembicara begini-begini. Nggak bisa, bos. Saya bilang nggak bisa. Kalau kita masih punya roh kesombongan. Amin. Nah, artinya kita harus belajar rendah hati. Sehebat apapun. Jujur aja, anak kecil pun saya dengarkan. Kalau berharus dengan firman Tuhan. Amin. Tetapi banyak kita sering gagal dalam pelayanan. Cuma satu, kesombongan. Amin. Kesombongan yang membuat kita jatuh. Jatuh apa? Jatuh dalam dosa. Amin. Jatuh dalam dosa. Nah, malam ini kita belajar. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada. Semuanya adalah anugerah. Amin. Nah, yang pertama, tanda-tanda orang sombong. Yang pertama, tidak mau dikoleksi. Nah, sering orang sombong itu tidak mau dikoleksi. Padahal udah salah, tapi nggak mau dikoleksi. Amin. Aturan kalau dikoleksi, dia harus iya, terima kasih. Orang itu yang rendah hati. Amin. Terus merasa selalu benar. Padahal hidupnya udah salah, tapi nggak mau ditegur. Amin. Tuhan mau kita ditegur dengan orang-orang yang benar. Amin. Itu yang pertama. Tidak mau dikoleksi dan merasa selalu benar. Yang kedua, ini yang paling menganggap orang lain lebih rendah. Nah, seringkali menganggap orang lain itu lebih rendah. Tapi gini teman-teman, orang yang sombong menganggap orang lain itu rendah. Amin. Makanya di atas langit, di kolong langit atau dimanapun, Yesuslah yang paling besar. Amin. Yesuslah anugerah kita. Amin. Artinya jangan menganggap engkau diri orang rendah. Ingat, koleksi hati kita, koleksi diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah pelayanan kita sudah benar di hadapan Tuhan? Amin. Yang ketiga, sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, gini ya, sering kali kita membandingkan. Oh, saya lebih hebat dibanding dia. Nggak boleh, teman-teman. Ingat, kita pelayanan, kita bisa itu berbeda talenta. Jadi, jangan bandingkan orang lain. Amin. Ingat, jangan banding orang, tapi kita koleksi. Apakah kita sudah benar pelayanan? Amin. Apakah kita sudah memuliakan nama Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan dengan hati kita? Amin. Yang keempat, yang ketiga apa? Sering membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat adalah mengambil kemuliaan bagi diri kita, bagi diri sendiri, bukan bagi Tuhan. Nah, ini yang nggak boleh. Mengambil kemuliaan. Ketika kita sudah doain orang sakit itu sembuh. Itu karena saya yang menyembuhkan, begini-begini. Itu nggak boleh teman-teman. Itu semua milik Tuhan. Amin. Artinya jangan. Sehebat apapun kita, ingat. Kita itu debu. Tuhan kasih kita napas untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi anugerah. Jadi kita bisa menyembuhkan orang sakit, itu semua kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Amin.
Yang kelima, tidak mau bergantung pada Tuhan dalam doa atau keputusan. Nah, ketika kita ada pelayanan, ketika kita mau kerja, kita tidak bergantung kepada Tuhan. Orang sombong akan jauh dari Tuhan. Amin. Ketika ada keputusan, kalau udah gagal ada salahin Tuhan. Padahal dia nggak doa sama Tuhan, ambil keputusan. Salahin siapa? Tuhan atau kita? Diri kita kan? Makanya gini teman-teman, jangan ketika kita gagal jangan salahkan Tuhan. Tanya Tuhan, apa salahku? Amin. Artinya tidak mau bergantung pada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan, teman-teman. Artinya orang yang sombong itu jauh dari Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan dalam doa, dalam keputusan, doa atau keputusan. Ingat, keputusan kita adalah bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang sombong itu jauh dari Tuhan. Amin. Nah, dampak orang sombong yang pertama, benar kan kata firman Tuhan, menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tuhan tidak bisa bekerja di hati yang keras dan tinggi hati. Nah, Tuhan tidak mau kita sombong. Amin. Tidak bisa bekerja. Kenapa? Susah dibentuk. Ditegur sama orang, ya. Tapi di belakangnya ngoceh-ngoceh. Betul? Betul atau tidak? Nah, kalau kita sudah ditegur sama seorang atau siapapun yang lebih tua atau yang lebih kecil, kalau emang dia benar, kita terima dengan rendah hati. Iya. Amin. Artinya, dampak orang sombong itu menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa bisa menjauhkan diri dari Tuhan? Karena dia tidak bisa menerima apa yang Tuhan mau. Pengennya diri dia sendiri yang paling benar, padahal dirinya masih belum benar. Amin. Seringkali kita gagal karena kenapa? Diri kita belum benar. Kalau diri kita sudah benar, baru teman-teman kita belajar rendah hati terus. Walaupun diri kita udah benar, belajar terus rendah hati. Amin. Itu yang pertama, menjauhkan diri kita dari Tuhan. Yang kedua, menghancurkan relasi dengan sesama. Nah, menghancurkan kenapa? Gini ya, kesombongan menimbulkan perselisihan atau iri hati. Bener kan? Perselisihan atau iri hati. Kenapa kita sering iri hati? Karena sombong. Oh, dia merasa benar. Oh, Bangkur lebih hebat dibanding gini. Cerita sama orang. Pada diri saya belum tentu benar. Amin. Jujur aja belum tentu benar. Karena kita kan online. Betul nggak? Jadi pahaminlah. Hanya Tuhan yang benar. Amin. Sehebat apapun kita, ingat, pahamilah Tuhan. Nyenangkan hati Tuhan. Amin. Semua keputusan ada di tangan Tuhan. Lord and Jesus Spirit God. Amin. Semua keputusan ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, menjatuhkan diri sendiri. Nah, ini orang yang sombong menjatuhkan diri kita sendiri. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar. Ingat, garisin, bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu sombong untuk belajar dan mendengar. Nah, orang yang sombong susah nangkep firman Tuhan. Susah firman itu menjadi rema. Kenapa? Kita mau belajar karena banyak orang yang pintar firman Tuhan, tapi ingat, dia sombong, dia merasa pintar. Amin. Tapi hidupnya gagal. Kenapa? Karena kesombongan membuat kita jatuh dalam pencobaan. Amin. Artinya rendah hati terus. Mau kita sepintar apapun, rendah hati terus. Amin. Anak kecil pun kita harus dengar. Kenapa? Karena kita mau belajar. Hidup itu bukan menyombongkan diri, tapi mau kita mudah dibentuk dengan rendah hati, dengan belajar. Amin. Firman itu ibarat kata rogos. Kalau firman itu menjadi rema di dalam hidup kita, kita lakukan dengan rendah hati, responnya rendah hati dan ya Tuhan, saya siap menerima firman-Mu. Bilang, ya Tuhan, saya siap menerima firman-Mu. Amin. Kapan? Sekarang. Bukan bulan depan, bukan tahun depan. Sekarang. Amin. Nah, kenapa tema hari kesombongan? Banyak anak-anak Tuhan udah merasa pintar, tapi maaf, dirinya belum tahu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Amin. Ingat, pelayanan itu bukan rutinitas. Pelayanan sejati bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sering kita gagal dalam pelayanan cuma satu, kesombongan. Betul Kak Angel?
kesombongan. Itu yang harus kita koleksi. Apa kita masih sombong di hadapan Tuhan? Ingat, pelayanan adalah titipan. Pelayanan adalah anugerah Tuhan. Kapan Tuhan bisa ambil? Kapan saja. Hikmat semuanya Tuhan bisa ambil. Kepintaran bisa Tuhan ambil dalam sekejap. Tapi ingat, orang yang rendah hati mau belajar, mudah dibentuk oleh Tuhan. Amin. Daniel 4 ayat 30-32. Raja Nebukadnezar berkata, bukanlah ini Babel yang besar itu yang dengan kekuatan yang kuasa ku dirikan, tetapi kata-katanya itu masih di mulut. Datanglah suara dari langit dan turunlah dari tatah. Amin. Ingat teman-teman, kita bisa semua itu, jangan sombong. Ya, semua itu anugerah, semua itu titipan. Amin. Artinya kebaikan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati bukan berarti lemah. Ingat, garis kerendahan hati bukan kita lemah, tetapi mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ingat, segala sesuatu, segala pencipta kita, segala napas kita, ingat, miliknya Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Tanpa ada kamu yang dapat perbuat apa-apa. Garis tanpa yang kamu perbuat tak bisa apa-apa. Artinya, semuanya, jabatan, tata, pekerjaan, pelayanan, pimpinan, semuanya anugerah, titipan. Amin. Ingat, cuma satu, jangan sombong. Kesombongan membuat kita kehancuran, tetapi orang yang rendah hati membawa ditinggikan, dipromosikan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Itu aja firman Tuhannya. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Berikan hati kami Tuhan, kecongkakan kesombongan Tuhan. Berikan hati kami Tuhan, ampuni segala kesombongan kami Tuhan, kerendahan hati, kecongkakan kami Tuhan. Kuduskan kembali Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, belajar kami Tuhan dengan kerendahan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, pakailah kami, promosikan kami dengan hati yang rendah hati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.